Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kesembilan daripada perkataan yang indah dari para ulama, berkata Bishr bin Harits rahimahullah ta'ala, Allah ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, wahai Daud, jangan engkau jadikan antara aku dan kamu seorang yang alim yang dapat menipu engkau. Nanti ia akan menghalangi engkau daripada jalan kecintaanku. Orang alim yang demikian itu adalah perampok di tengah jalan hamba-hambaku. Ini firman wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada Nabi Daud secara khusus, namun yang dimaksud adalah secara umum. Artinya bukan hanya Nabi Daud yang dikhitab oleh Allah. Jangan engkau menjadikan orang alim yang mana orang alim itu dapat menipu engkau. Orang alim yang menipu engkau itu ialah orang alim yang menghalangi engkau daripada jalan kecintaanku. Orang alim itu disebut sebagai perampok di tengah jalan hamba-hambaku. Nah, maksudnya adalah jangan menjadikan orang alim sebagai penghubung kita kepada Allah, yang mana orang alim itu menghalangi daripada jalan kecintaan Allah. Orang alim atau guru yang membuat kita jadi sombong, itu orang alim yang dikatakan oleh Allah ini sebagai penipu, sebagai perampok di jalan menuju kepada Allah. Orang alim yang membuat kita menjadi sombong. Artinya dulu kita biasa-biasa, setelah mengaji lawan sidin itu jadi sombong. Orang-orang alim yang bila mana kita mengaji kepada orang alim itu, kita jadi merendahkan orang lain. Nah, itu orang alim yang menipu. Mestinya orang alim yang benar itu adalah orang alim yang menjadikan muridnya itu bersifat tawadhu. Orang alim yang mestinya mengajarkan kepada muridnya itu bahwa orang-orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Nah, mestinya demikian. Orang-orang alim yang mengajarkan kepada kita bertambah kecintaan kepada dunia, nah itu dikatakan juga termasuk orang alim yang menipu, orang alim yang merupakan perampok di tengah jalan menuju kepada kecintaan Allah. Orang alim yang membuat kita menambah cinta kepada dunia, orang alim yang membuat kita menambah berani berbuat dosa, orang alim yang membuat kita tambah malas melakukan taat. Nah, jangan dijadikan orang alim seperti itu penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukan terhubung kepada Allah, bahkan sebaliknya kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya, jangan engkau jadikan antara aku dan kamu seorang yang alim yang dapat menipu engkau.
nanti ia akan menghalangi engkau daripada jalan kecintaanku. Orang alim yang demikian itu adalah perampok di tengah jalan hamba-hambaku. Maka hendaklah kita senantiasa mengharapkan akan selamat daripadanya. Yang ke-10, dan berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, jikalau manusia memahami pertolongan Allah yang diberikan menerusi hamba-hambanya yang dhaif, sudah tentu mereka tidak akan mengabaikan mereka. Artinya Allah Ta'ala itu sangat menyayangi kepada orang-orang yang lemah, seperti yatim, janda miskin, apalagi orang-orang cacat, orang-orang yang lemah, itu sangat disayangi oleh Allah. Nah, andai kata mereka manusia mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu sangat sayang kepada mereka, maka manusia tentu tidak akan mengabaikan mereka itu. Rahmat Allah itu banyak di tengah-tengah orang yang lemah, di tengah orang yang teraniaya, di tengah orang yang tersia-sia. Dan di situ terkumpul rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata kita tahu itu, niscaya kita kada akan mengabaikan mereka. Nah, cuma karena kita kada tahu, kita menganggap orang ini sebagai beban hidup, kita menganggap sebagai orang cacat ini orang nang mengalihi, kita menganggap anak yatim ini anak nang memuyaki, kita anggap orang susah ini mariputi, lalu kita menjauh dari mereka, lalu kita mengabaikan mereka. Padahal pada mereka itu banyak terhimpun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11 berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lazimilah bersifat zuhud. Zuhud artinya adalah secara umum meninggalkan perkara-perkara halal yang melingahkan dari Allah. Meninggalkan perkara-perkara halal yang membuat jauh dari Allah. Itu garis besarnya zuhud. Kada setiap orang miskin itu zuhud, kada tentu. Kada setiap orang yang kaya itu kada zuhud, kada tentu juga. Orang yang zuhud itu adalah orang yang tidak dilalaikan oleh apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ngarannya zahid, orang yang zuhud. Apapun pekerjaannya, betapa banyak pun harta bendanya, tapi inya kada lalai dari Allah. Nah, itu zahid, orang yang zuhud. Lazimilah bersifat zuhud, karena sifat zuhud itu pada seseorang yang zahid, yang zuhud lebih cantik daripada perhiasan emas berlian pada seorang anak gadis. Kalau wara itu meninggalkan yang haram. Kalau zuhud ini meninggalkan yang halal, yang membuat dia sibuk sehingga lupa kepada Allah Ta'ala. Yang ke-12 berkata Imam Ar-Rabi' rahimahullahu ta'ala, berkata kepadaku oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wahai Rabi', jangan engkau bercakap pada perkara yang tidak berfaedah. Di antara 5 jenis ucapan hanya ada 2 yang baik. Selain pada itu menyulitkan kita di akhirat. 1 perkataan yang haram, ini jelas sudah akan menyusahkan kita di akhirat. Yang kedua perkataan yang makruh, jelas menyusahkan kita di akhirat. Yang ketiga perkataan yang boleh, itu pun memperpanjang urusan di akhirat. Nah, hanya ada 2.
yang bagus, perkataan yang sunat dan perkataan yang wajib. Perkataan yang wajib itu macam apa? Seperti amar ma'ruf, menyuruh berbuat kebaikan. Nah, itu perkataan yang wajib. Atau mencegah dari kemungkaran. Perkataan yang sunat banyak contohnya. Berkata Imam Rabi rahimahullahu ta'ala, berkata kepada quli Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wahai Rabi', jangan engkau bercakap berkata-kata pada perkara yang tidak berfaedah, karena apabila engkau telah bercakap dengan suatu perkataan, maka ia telah memiliki engkau dan engkau sudah tidak dapat lagi menguasainya. Perkataan itu bila kita ucapkan, maka dia memasung kita. Perkataan itu bila sudah kita keluarkan, itu memasung kita. Bila belum kita keluarkan, itu masih kita bisa menguasainya. Perkataan. Contohnya, kita berkata-kata, jadi kita kayaknya aku isuk hendak ke rumah hikam. Nah, kata-kata kita isuk kayaknya hendak ke rumah hikam. Nah, kita sudah terpasung dengan kata-kata itu. Sudah terpasung, terikat. Dan kita kada kau lagi mengembalikan perkataan itu. Nah, jadi artinya bercakap dengan suatu perkataan, maka ia telah memiliki engkau, menguasai engkau, memasung engkau, dan engkau sudah tidak dapat lagi menguasainya. Ke-13 berkata Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, aku pernah mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, tidak ada seseorang jua pun kecuali ada baginya peminat dan pembenci. Tidak ada seorang jua pun kecuali ada baginya peminat dan pembenci. Artinya setiap manusia itu, setiap kita ini pasti ada nang katuju dan nang kada katuju. Itu sudah alamiah. Bukan hanya kita, orang nang mulia pada kita, nang lebih hebat daripada kita, pasti ada nang katuju lawan nang kada katuju. Nabi kita sudah orang yang paling sempurna. Nabi orang yang kada ada celak. Nabi manusia yang kada ada aib. Tetap aja sih dia. Ada nang kada katuju, ada nang katuju. Kada mahadang orang kafir, nang kada kafir pun ada. Nang kada katuju lawan Nabi, ada nang katuju. Mulai beliau Rasulullah SAW membagi harta yang didapat pada peperangan. Nabi bagi hartanya itu kan ada unta, ada macam-macam. Dapat hasil peperangan melawan orang kafir tuh. Dibagi Nabi kepada sahabat-sahabat, kamu dapat sebagian, kamu dapat ini, dapat, padahal sudah ada peraturannya. Nangka ini dapat sekian, bila bak kuda dapat sekian bagian, bila bak unta dapat sekian, bila berjalan aja dapat sekian, sudah ada. Nah, Nabi bagi dengan adil. Ada sahabat nang kada ketuju. Demi Allah, ini pembagian yang tidak adil. Nah, padahal yang membagi itu Nabi sudah. Membagi itu Nabi. Ada aja yang kada ketuju dengan pembagian Nabi. Padahal pembagian Nabi itu pembagian Allah Ta'ala. Apa yang dibagikan oleh Nabi itu dari Allah sudah. Kada ada dari nafsu sidin. Nah, tetap aja ada yang kada ketuju. Tetap aja ada yang madahkan, wah ini kada adil pembagian nih. Nah, apalagi yang kada Nabi. Maginnya orang kafir jangan dikisah lagi, ini sudah kada katuju berdahulu. Orang Islam ini yang sesama orang Islam. Nah,
Jadi setiap orang itu, ujar Imam Syafi'i, pasti ada nang katuju, lawan kita ada nang kada katuju. Sebaik apapun akhlak kita, sepemurah apapun pribadi kita, atap ada nang kada katuju. Atap ada nang kada katuju. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Wahai Muhammad, jikalau engkau memberikan seluruh yang ada di bumi ini untuk mereka, maka engkau tidak akan bisa menjinakkan hati mereka itu. Artinya diberikan lo semuaan, tetap ada nang kada katuju lawan kita. Kecuali ada baginya peminat dan pembenci. Dan jikalau begitu keadaan setiap orang, maka hendaklah seseorang itu melazimi mereka yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah kalau sudah macam ini jadinya, macam ini sudah ketetapan Allah, setiap orang itu ada yang pembenci, ada yang penyayang, artinya ada yang cinta, ada yang benci lawan kita. Kalau sudah kayak itu, maka lazimilah. Artinya jangan dijauhi orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Itu aja lagi. Lazimi mereka, artinya jangan pisahi mereka yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah itu aja lagi. Jadi yang penting artinya kita berkata-kata ini, yang penting kada bertentangan lawan Allah. Kita berbuat ini, yang penting kita kada bertentangan lawan Allah. Kita membangun ini, yang penting kada bertentangan dengan Allah. Kita memakai pakaian ini, yang penting kada bertentangan lawan Allah. Perkara orang katuju kada katuju itu urusan orang. Yang penting kita hanya menyenangkan Allah. Karena menyenangkan orang kada kawa juga, tetap ada juga yang kada katuju. Nah, jadi bila kita hendak berbuat, apa kadang kita gawi, yang kita pikirkan sebutingnya nang dulu. Allah katuju kada, bila katuju, nah Bismillah, gawi. Amunnya orang katujuan, itu syukur lagi artinya, itu tambahan bonus nih tuh. Amun kada itu pun tetap kita gawi. Yang penting jangan ada hendak menipu orang, jangan hendak membunguli orang, jangan hendak menyusahkan orang, jangan hendak mengecewakan orang, itu aja niat di hati. Yang penting Allah ketujuh. Masalah ada orang yang sakit hati itu urusan orang. Mun aku yang berbuat ini Allah ketujuh, Rasulullah ketujuh aja. Ada yang sakit hati itu urusannya. Ada kita menyakiti, kada kita menzalim. Kenapa? Karena kita perbuat itu Allah katuju aja, Rasul katuju aja. Pemasalah ada yang sakit hati kan kelakuan kita tuh urusan inya seorang lawan Tuhan. Kenapa sakit hati? Tuhan aja kada sarik, Rasul aja kada sarik, kenapa seorang sarik? Nah, jadi mungkin kita hendak berbuat supaya orang katuju samuan lawan seorang kada kawa, dijamin kada kawan itu. Dan kita kada berdosa. Misalnya pun aku nangka inilah, Allah katuju aja, Rasul katuju aja. Tapi mama abahku sakit hati, kada berdosa. Nah, kada berdosa. Nangku perbuat ni Allah katuju, Rasul katuju, tapi kuitanku kada mendukung, biar kada berdosa. Nah, contohnya apa? Kita melaksanakan kewajiban. Kita melaksanakan kewajiban. Menuntut ilmu contohnya. Menuntut ilmu ini diridai oleh Allah, diridai oleh Rasulullah. Ilmu nang wajib tentunya, lain ilmu nang kada wajib. Ilmu nang wajib ilmu macam belajar rukun syarat perbuatan-perbuatan, ilmu tentang membersihkan hati dari nang kada baik, ilmu tentang memperhiasi hati dengan sifat nang baik. Itu ilmu nang wajib dipelajari. Nah, bila menuntut ilmu nang wajib ini kada didukung oleh siapapun, kita kada perlu menghiraukan dukungan itu. Kada perlu. Abah ke mama ke menyuruh
Ada kamu sembahyang dulu nah. Ini mama kayak lagi sembahyang, biar ada bapak. Nah kecuali waktunya masih panjang. Nah, sama kita tuntut misalnya ilmu sunat, kita tuntut ini misalnya ilmu nang sunat. Ilmu sunat nang kayak apa? Ilmu masalah tarikh. Nah itu sunat. Ilmu nang hal-hal nang kayak itu. Ilmu tentang hadis-hadis targhib wa tarhib, nah itu sunat kita tuntut. Nah ini kalau bertentangan lawan kuitan, itu kuitan dimenangkan. Karena taat lawan kuitan itu hukumnya adalah wajib. Tapi kalau menuntut nang ilmu wajib, itu kuitan kalah. Sama naik haji, kalau duitnya cukup, keadaannya mampu, semuaan aman, wajib kita naik haji. Ujar kuitan kan jangan naik haji dulu. Nah, kada wajib kita mau urus kuitan. Ini kewajiban lawan Allah. Itu mesti disegerakan, mesti diutamakan. Dan jikalau begini keadaan setiap orang, ada yang pro, ada yang kontra, maka hendaklah seorang itu melazimi mereka yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke-14 berkata Sufyan bin Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu, di Muzdalifah pada kali yang terakhir dari haji yang beliau laksanakan, sesungguhnya aku telah datang ke tempat ini 70 kali, ujar Sufyan bin Uyainah. Berarti si ini tuha benar, berhaji ke 70 kali haji. Berarti umur sidin itu lebih 70. Kan haji setahun sekali, ini sudah 70 kali naik haji. Ujar Sidin, pada waktu haji yang terakhir itu di Muzdalifah, Sidin munajat kepada Allah, sesungguhnya aku telah datang ke tempat ini ya Allah 70 kali. Dan setiap kali aku berdoa, ya Allah jangan engkau jadikan berdirinya aku di tempat ini sebagai pertemuan yang terakhir. Dulu Sidin tiap tahun berdiri di situ berdoa, ya Allah janganlah engkau jadikan ini tempat terakhir aku berdiri. Kabul, tahun dulu ditolak pulang ke situ. Ini berdoa pulang, ya Allah jangan engkau jadikan ini tempat yang terakhir bagiku. Kabul pulang, isuk naik haji, tahun dulu naik haji pulang kayaknya. Nah, sampai 70 kali. Nah, aku sebenarnya ya Allah telah malu meminta daripada Allah Ta'ala karena terlalu banyak kali aku telah meminta kepadanya. Tiap tahun dan itu ya doa, ya Allah jangan jadikanlah ini aku terakhir ke sini. Tiap tahun itu. Nah pada tahun itu beliau kada minta lagi. Supan sudah kebanyakan minta lawan Tuhan, 70 kali sudah. Tahun itu sin kada minta lagi. Nah, lalu Imam Sufyan bin Uyainah selepas balik daripada haji tersebut, terus saja beliau meninggal dunia. Karena sin kada minta lagi lawan Tuhan untuk kembali ke tempat itu. Ke-15 berkata Ahmad ibnu Abil Hawari radhiyallahu anhu, aku bercita-cita mau melihat Imam Abu Sulaiman Ad-Darani di dalam mimpiku. Berdoa lawan Tuhan, ya Allah mimpiakan aku na lawan Syekh Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, salah seorang waliullah. Lalu aku dapat melihat beliau dalam mimpiku setelah cukup 1 tahun daripada tarikh beliau wafat. Setahun sudah beliau itu wafat, aku bermimpi melihat beliau, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani. Aku berkata kepada beliau, wahai guru yang banyak mengajar, apakah yang dibalas oleh Allah daripada segala amalan kamu? Apakah yang dibalas oleh Allah daripada segala amalan kamu? Lalu beliau menjawab, wahai Ahmad,
Sebenarnya pada suatu hari saya datang daripada Babus Sagir, lalu aku menemui raga seseorang tua yang ada di situ, dan aku ambil sebatang kayu daripadanya. Saya pun sudah lupa apakah kayu yang aku ambil itu aku buat pencungkil gigi, pokuit gigi artinya, atau aku lemparkan begitu saja. Maka sekarang ini saya sedang berhadapan dengan hisab kesalahanku itu sejak dari 1 tahun yang sedang berlalu sampai ke malam hari ini. Nah, ujar Abu Sulaiman Ad-Darani, wahai Ahmad, aku ada masalah yang setahun sudah masalahnya belum beres lagi di hadapan Allah. Apa masalahnya? Aku pernah ada mengambil sebilah kayu halus dengan kukuit gigi. Karena bapak ada lawan orangnya. Nah, mengambil ampun orang kayu sagan kukuit gigi. Nah, itu sampai setahun sudah aku masih di hadapan Allah berurusan untuk mengurus nang sebilah kayu nang halus sagan kukuit gigi tadi. Nah, maka alangkah hebatnya kisah ini. Ia menggalakkan supaya kita senantiasa berlaku wara, dan ia kisah memberi amaran supaya kita berhati-hati daripada dosa yang kecil-kecil atau sebarang kezaliman terhadap harta orang lain. Jangankan harta orang lain yang sagigi wadai, jangankan harta orang lain yang 10.000 duit, kita mengambil sebilah kurik api aja lawan orang, kada seizin orangnya, itu bertahun-tahun urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikannya itu. Nah, ini yang dialami oleh Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, padahal beliau ini adalah seorang wali daripada waliullah Ta'ala. Nah, apalagi kita nang kada wali, apalagi yang sudah banyak dosa, ada pulang mengambil ampun orang, tentu akan lebih sulit lagi urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada bisa nang terlepas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kita beramal yang baik sekecil apapun, kita akan lihat balasan pahalanya, kita akan nikmati pahalanya itu. Padahal menolong orang sedikit benang beri, minta pangkorek orang sebilah gaul tes orang menitis, halus benar itu akan kita nikmati pahalanya di akhirat. Tetapi kalau kita berbuat kejahatan walaupun sekecil zarrah, kita akan merasakan balasannya di akhirat. Tadi contohnya hanya mengambil sebilah kayu yang halus untuk kukuit gigi, bertahun-tahun berurusan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi nang gana, artinya makin sulit lagi. Nah, jadi itu kisah menyuruh kita agar berhati-hati dalam urusan dosa kecil, dalam urusan harta orang. Harta orang itu adalah harta orang. Tentu orang akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang banyak menghutangi orang, ini menghutangi orang di sini kada bayar, menghutangi orang di sini kada bayar juga, baru menghutangi di sini itu kada perlu bersedih hati, kada dibayari orang hutang itu, karena di akhiratnya bayar amal. Di akhirat bayar amal. Sedangkan kita perlunya di akhirat kayaknya. Perlu di dunia ini kalau aja kita minta tolong, minta bantu, minta betalang kah dulu kawan. Kalau di akhirat kemana? Nah, jadi kita menghutangi orang 10.000 rupiah, orangnya hilang gak ada bayar lagi, biar aja. Karena di akhirat hanya bayar dengan beberapa ribu rakaat sembahyang. Beberapa ribu rakaat sembahyang. Ada para ulama yang mengatakan bahwa 1 sen itu dibayar dengan 70 rakaat sembahyang.
Berapa satu sen tuh bahari? Bahari ada kan sen kalau berapa sen ya? Nah, satu sen itu dibayar dengan 70 rakaat sembahyang. Namun 10.000 duitnya, nah berapa rakaat sembahyang orang bayar? Jadi gembira aja kita dihutang orang-orang kada bayar, ayo aja. Diambil orang barang kita, ayo aja. Harus sedih hati. Kayaknya di akhirat bayar dengan amal ibadahnya. Ibadahnya pang habis sudah, dosa kita diambilnya, nyaman lagi. Kita pernah mencuntan, dosanya diunjuk ke situ. Kita pernah ma'anu binian, dosa kita diunjuk juga ke situ. Ini apa kada kau bayar hutang lawan kita. Nah, jadi perkara dizalim orang harta, dizalim orang diri, itu kada perlu berduka cita. Kenapa? Karena di akhirat kita akan dapat menikmati itu. Di akhirat kita akan senang dengan demikian itu. Bahkan orang di akhirat itu mencita-cita apa? Nah, dalam dunia aku kada suka kehilangan. Kawanku nang kehilangan ya untung banyak bisi amal. Apa malingnya di akhirat membayar dengan kebaikan-kebaikannya. Ada orang jadi maling bakti lawan kuitan, maling ini bakti lawan kuitannya, tapi jadi maling. Nah di akhirat kayaknya pahala bakti lawan kuitan itu diunjuknya kepada orang nang dicuntannya hartanya itu. Nah jadi mungkin kita durhaka lawan kuitan, jadi bakti lawan kuitan kita, karena si maling itu bakti lawan kuitan. Nah misalnya maling ini orangnya ahli baca salawat, maling gawiannya. Salawat dalail tiap hari, salawat 2-3 ribu sehari, tapi mau mencuntan orangnya, untung dicuntannya itu kita terima kasih. Kenapa? Di akhirat kena bayar salawatnya lawan kita. Makin orang tuh banyak amal mencuntan, makin untung kita. Makin banyak amal yang dibayarkannya lawan kita di akhirat. Jadi orang nang dizalim, orang nang mazlum, nah itu kada perlu berduka cita artinya. Sebab itu kada hilang, bahkan itu nang nyata dinikmati di akhirat. Sedangkan harta benda yang ada belum tentu sampai ke akhirat. Itu sudah pasti sampai. Sebigi hintalo hilang, ada apa-apa. Tapi di akhirat kita berapa ratus rakaat bayar sembahyang lawan kita. Di dunia kita ada hakun diupah orang. Hakun diupah orang dalam dunia. Nah kumbari sebigi hintalo nah. Jam sembahyang 100 rakaat hakun lah. Kan danang hakunnya, nah kumbari 10.000 lah, yang sembahyang 1.000 rakaat, hakun lah 10.000 diupah sembahyang 1.000 rakaat, ada hakun. Tapi di akhirat itu dapat kita laksanakan, dapat kita nikmati dengan hanya hilang 10.000, tapi berapa ribu rakaat yang kita terima di akhirat. Jadi perkara dizalim orang itu kada perlu susah, kada perlu duka cita, karena balasannya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-16 daripada perkataan para ulama. Telah meriwayatkan kepada kami oleh Asy-Syaikh Al-Hafiz Abu Ishaq Ibrahim Al-Muradi daripada Abdullah bin Muhammad Al-Warraq rahimahullahu ta'ala, hendaklah kamu menyuruh berbuat baik di masa-masa kacau balau, di mana ramai orang berbunuh-bunuhan. Suruhlah mereka dengan kebaikan. Nah, semoga kamu disertai oleh Allah. Suruhlah dengan kebaikan. Lalu ada orang yang berkata, mereka sebenarnya sibuk untuk keluar perang. Lalu beliau menjawab, jikalau mereka mendapat penyertaan daripada Allah, sudah tentu mereka tidak akan berperang. Maksudnya adalah
Beliau ini mendoakan orang-orang yang berperang saudara agar mereka itu disertai oleh Allah, agar mereka dipelihara oleh Allah. Lalu ada yang mengatakan, kenapa engkau mendoakan mereka? Semoga disertai Allah, semoga dipelihara oleh Allah, sedangkan mereka berperang. Lalu ujar Sidin menjawab, andai kata orang itu dipelihara oleh Allah, andai kata orang itu disertai oleh Allah, niscaya mereka itu berhenti daripada berperang itu. Nah, sama halnya kita melihat orang maksiat umpamanya, kita doakan mudahan ia disayangi oleh Allah. Melihat orang yang mabuk, kita doakan mudahan ia disayangi oleh Allah. Kenapa orang mabuk didoakan mudahan disayangi Allah? Karena amun Allah menyayanginya, tentu ia akan ampih, akan berhenti daripada mabuk itu. Nah, itu maksudnya. Seperti dalam Ratibul Idrus disebutkan doa Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma arham kulla muznib. Ya Allah, rahmatilah, kasih sayangilah orang-orang yang berdosa itu. Kenapa orang berdoa didoakan mudahan disayangi Tuhan? Karena kalau orang yang berdosa itu disayangi oleh Tuhan, niscaya dia akan berhenti melakukan dosa itu. Jadi artinya boleh kita demikian, asal tujuan kita, maksud kita yang demikian itu. Ada orang zalim umpamanya, orang yang kada sembahyang, kita doakan mudahan ingin jadi kekasih Allah, mudahan ingin disayangi Allah, mudahan ingin ahli surga. Nah, artinya kalau ingin itu ahli surga, tentunya akan berhenti daripada perbuatan maksiat itu. Kalau sudah disayang oleh Tuhan, tentu dia akan berhenti melakukan kemaksiatan itu. Ke-17 telah meriwayatkan kepada kami oleh Asy-Syaikh Al-Hafiz Abu Ishaq rahimahullah ta'ala daripada Ibni Abid Dunya rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ketika diadakan suatu majelis bersama Imam Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah ta'ala, lalu ada seorang yang mengupat orang lain di majelis tersebut. Nah, di majelis Syekh Ma'ruf Al-Karhi ada orang yang menggibah, ada orang yang menggunjing. Maka beliau pun berkata, wahai sahabatku, hendaklah kamu mengingati hari di mana kapas akan disumbatkan ke atas kedua matamu. Artinya, wahai orang yang menggibah, wahai orang yang menggunjing, ingatlah engkau akan hari kematian engkau. Nah, diharapkan dengan mengingat hari kematian, orang tersebut berhenti daripada mengumpat atau menggibah orang lain. Ke-18, dan berkata Ma'ruf Al-Karhi rahimahullahu ta'ala, perkataan yang tidak ada faedahnya itu adalah satu penghinaan daripada Allah Ta'ala terhadap orang yang memperkatakannya. Perkataan yang tidak ada gunanya itu adalah satu penghinaan daripada Allah Ta'ala
terhadap orang yang memperkatakannya. Artinya apabila orang itu dikehendaki hina oleh Allah, maka orang itu akan suka berkata-kata yang tidak ada gunanya. Bila orang itu dikehendaki oleh Allah orang mulia, bila orang itu dikehendaki oleh Allah orang yang baik di sisi Allah, maka Allah jaga perkataan orang itu sehingga tidak keluar daripadanya kata-kata kecuali yang bermanfaat, kecuali yang membawa kebaikan. Jadi amun kita suka bepandir nang kalau ada manfaatnya, apalagi bepandir nang diharamkan Allah, itu pertanda bahwa kita saat itu sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke-19 adalah di antara doa Imam Ma'ruf Al-Karhi rahimahullahu ta'ala. Ya Malik ya Qadir ya man laysa lahu nazir. Artinya wahai Raja, wahai Zat yang Maha Kuasa, wahai Zat yang tidak ada baginya bandingan. Itu merupakan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang digunakan oleh Imam Ma'ruf Al-Karhi sebelum beliau berdoa kepada Allah. Ya Malik ya Qadir ya man laisa lahu nazir. Wahai Zat yang Maha Kuasa, wahai Zat yang tidak ada baginya bandingan. Nah, nyar sambung napa nang kita kehendaki lawan Tuhan. Misalnya, ya Allah, berilah hamba ilmu yang bermanfaat, berilah hamba pemahaman yang bagus, berilah hamba hafalan yang kuat. Nah, sebelum berdoa baca dulu ya Malik ya Qadir ya man laisa lahu nazir. Ke-20 daripada perkataan para ulama, berkata Khalaf bin Tamim rahimahullah ta'ala, aku melihat Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala datang ke negeri Syam. Lalu aku bertanya kepada beliau, apakah yang menyebabkan engkau datang ke sini, ke Syam itu? Beliau menjawab, aku datang ke sini bukan untuk berjihad dan bukan untuk menjadi tentara yang menjaga sempadan perbatasan artinya. Tetapi aku datang ke Syam ini semata-mata untuk dapat kenyang daripada roti yang halal. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa apabila di tempat kita tinggal, di tempat kita diam, sulit mencari barang yang halal, maka kita disuruh meninggalkan tempat itu. Disuruh kita hijrah, cari benua, cari kampung, nang di situ banyak makanan-makanan yang halal. Jangan hendak berdiam di tempat yang di situ sulit mencari barang yang halal. Nah, jadi hijrah artinya dari kampung itu bukan hanya hijrah untuk berdakwah, bukan hanya hijrah untuk menuntut ilmu, tetapi hijrah untuk mencari yang halal pun dilakukan oleh para ulama-ulama dahulu. Kita misal hidup di tengah-tengah kampung, yang di kampung situ ngalih, sulit mencari yang halal. Ada hasil-hasil orang permainan, orang berjudi, sehingga duit yang berputar di kampung itu duit yang rata duit haram. Nah, jangan diam di situ, pindah cari tempat, cari kampung, yang di situ banyak beredar duit-duit yang halal. Nah, itu termasuk kemuliaan hijrah, pindah dari tempat yang kada baik itu.
ke-21 telah meriwayatkan kepada kami oleh Al-Hafiz Ahmad ibnu Abdillah Al-Ajali rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Rib'i bin Khirash adalah seorang tabi'in yang thiqah, yang dapat dipercaya ilmunya. Beliau sama sekali tidak pernah berdusta. Rib'i bin Khirash ini dikenal orangnya ini kada pernah berdusta. Dan adalah baginya Rib'i ini dua orang anak yang sangat menentang Al-Hajjaj. Rib'i ini ada berisi dua anak, yang anak sidin yang dua itu sangat menentang kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini adalah penguasa di situ. Maka dikenal kekejamannya. Siapa-siapa yang menentang Al-Hajjaj itu akan dibunuhnya. Siapapun, baik sahabat Nabi ada yang dibunuhnya, baik orang-orang alim di masa itu bila kada sepakat lawan Hajjaj dibunuhnya. Nah, si Rib'i ini ada berisi dua orang anak yang sangat menentang kepada Hajjaj tadi. Lalu ada orang berkata kepada Al-Hajjaj, sebenarnya ayah mereka adalah seorang yang tidak pernah berdusta. Oleh itu, eloklah engkau, baguslah engkau hantar seseorang utusan menemui ayah mereka dan bertanya di mana kedua anaknya tersebut. Si Hajjaj ini hendak menangkap anaknya si Rib'i itu karena dikenal menantang kerajaan. Nah, si Hajjaj hendak menangkap dua anak sidin itu. Cuma kada tahu tempatnya di mana anak itu bersembunyi. Ada yang beri saran kepada Hajjaj, takunakan lawan abahnya Rib'i bin Khirash, takunakan situ. Dan abahnya orangnya kada mau berdusta. Bila sidin tahu pasti pada akan sidin walaupun anak sidin. Lalu utusan Al-Hajjaj pun menemui ayah mereka dan bertanya kepada mereka, di mana kedua anak kamu? Rib'i bin Khirash terus menjawab, mereka berdua ada di dalam rumah. Berkata dengan jujur, artinya kadang menyembunyikan, kadang mengulimakan, sebab sih mulai dahulu sampai selanjutnya kadang pernah berdusta. Begitu ditakuni orang, mana anak pian? Ini raja hendak menangkap. Nah, sih kadang berdusta, anakku ada di rumah. Maka Al-Hajjaj pun akhirnya memaafkan mereka berdua dengan berkah kebenaran ayah mereka itu. Nah, ini satu contoh bahwa jujur, bersikap benar itu banyak menyelamatkan orang daripada bencana, daripada kejahatan dan sebagainya itu. Ke-22 berkata Al-Haris Al-Ghuzzi rahimahullahu ta'ala, Rib'i bin Khirash rahimahullah ta'ala bersumpah bahwa ia tidak akan tertawa sehingga ia dapat mengetahui di manakah tempat tinggalnya pada hari kiamat nanti. Rib'i bin Khirash bersumpah, kada hendak tertawa, sampai aku tahu di mana aku mati, ke surga atau ke neraka. Maka selepas itu beliau tidak pernah lagi tertawa. Nah, sejak bersumpah itu kada pernah lagi tertawa sidin. Sehingga beliau meninggal dunia sampai mati kada pernah tertawa lagi. Dan selepas itu bersumpah pula saudaranya Rib'i, yaitulah Rib'i bin Khirash rahimahullahu ta'ala, bahwa dia tidak akan tertawa sehingga ia mengetahui bahwa ia akan menjadi penghuni surga. Nah, kemudian dan sanak sidin Rib'i dan sanaknya Rib'i kayak itu juga bersumpah juga, aku kada akan tertawa kalau aku belum tahu masuk surga.
Maka berkata Al-Haris, sesungguhnya telah bercerita kepadaku oleh orang yang memandikan jenazahnya bahwasanya Rib'i bin Khiras senantiasa tersenyum di atas katilnya ketika kami memandikannya sehingga kami selesai daripadanya. Nah, begitu Sidin mati dalam keadaan tersenyum, mati dalam keadaan tertawa. Artinya Sidin sudah tahu bahwa tempat Sidin itu berada di surga Allah. Ke-23 diriwayatkan daripada Ahmad bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya qari-qari yang ada di Kufah berhimpun di rumah Al-Hakam ibni Utaibah dan mereka bersepakat mengatakan bahwa qari Kufah yang paling baik ialah Talhah bin Musarrif. Qari orang nang pandai, orang nang ahli dalam bidang Al-Quran. Sepakat di Kufah mengatakan bahwa yang paling hebat qari di sini adalah Talhah bin Musarrif. Maka ketika berita itu sampai kepadanya, sampai kabar jurang pian ini dipadahakan orang, pian yang paling alim dengan Al-Quran di negeri ini. Maka ketika berita itu sampai kepadanya, maka ia terus duduk mengaji kepada Imam Al-A'mas, salah seorang tokoh ilmu qiraat. Beliau berbuat demikian supaya hilang kemegahan sanjungan tersebut. Nah, karena dipuji orang, dianggap bahwa orang yang paling alim di kampung itu, orang yang paling hebat ilmunya. Nah, Sidin khawatir kalau pujian itu membuat Sidin sombong, akhirnya Sidin turun, umpat mengaji, umpat belajar kepada salah seorang tokoh di situ, yaitu Imam A'mas tadi, untuk menghilangkan kalau ada dalam hati menghendak sombong karena disanjung, karena dipuji paling alim dengan ilmu Al-Quran. Ke-24 berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ada orang berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, wahai Abul Munzir, berikanlah nasihat kepadaku. Lalu beliau berkata, bersahabatlah dengan kawan-kawanmu, mengikut ketakwaan mereka, dan jangan engkau menjadikan lidahmu banyak bercakap bagi orang yang tidak meminatinya, dan jangan engkau cemburu terhadap orang yang hidup kecuali seperti mana engkau cemburu terhadap orang yang telah mati. Ini nasihat Ubay bin Ka'ab kepada seseorang tadi. Pertama, bersahabatlah dengan kawan-kawanmu, mengikut ketakwaan mereka. Artinya bersahabatlah dengan orang baik dan ikutilah kebaikan mereka itu. Yang kedua, jangan menjadikan lidahmu itu suka bercakap-cakap kepada orang yang tidak setuju dengan percakapan engkau. Artinya jangan hendak bapandir lawan orang nang kada katuju mendengar pandir engkau itu. Yang ketiga, janganlah engkau cemburu, janganlah engkau iri kepada orang, kecuali engkau iri kepada orang yang sudah mati. Ke-25 berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, telah berkata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, berapa banyak daripada orang yang tawaf di Ka'bah sedangkan orang lain yang jauh dari Ka'bah lebih besar pahalanya daripadanya. Tawaf di Baitullah itu bukan merupakan amalan yang paling besar pahalanya, bukan. Banyak amalia-amalia lain yang pahalanya lebih besar daripada tawaf itu. Salah satunya apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu pahalanya lebih besar daripada tawaf di Baitullah. Asal yang dituntut ini ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi artinya orang-orang yang berdiam di Makkah, orang-orang yang tawaf di sana, jangan rasa pembanyaknya amal, sebab banyak amal yang lebih besar pahalanya daripada tawaf di Baitullah itu. Ke-26 berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala daripada Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, telah berdoa Nabi Daud alaihi salam, wahai Tuhanku, jadilah engkau pemelihara untuk anakku Sulaiman seperti mana engkau telah menjadi pemelihara bagiku. Ini Nabi Daud berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau telah pelihara aku, maka pelihara juga anakku yang namanya Sulaiman itu. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, wahai Daud, katakanlah bagi anakmu Sulaiman, hendaklah ia patuh kepadaku seperti mana engkau telah patuh kepadaku. Niscaya ia akan aku pelihara seperti mana aku telah memelihara engkau. Nah, jadi jar Tuhan, wahai Daud, amun anak kikam itu hendak ku pelihara sebagaimana aku memelihara engkau. Nah, katakan kepadanya, contohlah kelakuan abahmu, contohlah perilaku Nabi Daud. Nah, niscaya Allah pun akan memelihara engkau sebagaimana Allah memelihara Nabi Daud. Ke-27 diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Hisham bin Abdul Malik seorang khalifah Bani Umayyah berkata kepada Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala, angkatkanlah hajatmu kepadaku. Nah, khalifah ini berkata lawan Fudail, wahai Fudail, ikam hendak apa-apa aja lapor doa aku. Encam hendak ini bapadah lawan aku. Lalu ia Fudail menjawab, sebenarnya hajatku telah aku angkatkan kepada Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Anjir Fudail, aku apa-apa perlu kada akan minta kepada engkau, karena hajatku selalu ku arahkan, ku hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Ke-28 dan kami riwayatkan daripada kitab Risalah Al-Imam Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala pada bab Karamatil Aulia, beliau berkata, adalah bagi Ja'far Al-Khuldi satu mata cincin, lalu terjatuh ke dalam sungai Dajlah. Dan adalah baginya doa yang mujarab untuk mendapatkan semula harta benda yang hilang. Lalu beliau berdoa dengan doa tersebut, dan akhirnya mata cincin itu didapati di tengah-tengah daun kayu yang dibalik-balikkannya. Berkata Imam Qushairi, aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata, aku mendengar Abu Nasrin As-Siraj berkata, doa tersebut ialah, ya jami'an nas liyaumin la raiba fih ijma' alayya dhallati. Artinya, wahai Tuhan yang menghimpunkan manusia di hari yang tidak ada ragu-ragu lagi padanya, himpunkanlah aku dengan barangku yang hilang itu. Ini doa yang dibaca oleh orang yang kehilangan, supaya barang yang kehilangan itu kembali kepadanya. Ya jami'an nas liyaumin la raiba fih ijma' alayya dhallati. Baca berapa kali kan itu dibaca aja. Ya jami'an nas liyaumin la raiba fih ijma' alayya dhallati. Artinya, wahai Tuhan yang menghimpunkan manusia di hari yang tidak ada ragu-ragu lagi padanya, himpunkanlah aku dengan barang yang hilang itu. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sebenarnya doa ini telah saya coba, maka aku mendapatinya sangat bermanfaat dan menjadi sebab untuk mendapat barang yang hilang dengan tidak lama mencarinya. Di rumah kenapa? Karena kali ingat mandak, gimana ke mandak nih? Pada ingat lagi. Nah, baca ya jami'an nas liyaumin la raiba fih ijma' alayya dhallati. Imam Nawawi sudah mencoba bacaan ini
Aku coba jasidin, maka aku mendapatinya sangat bermanfaat dan menjadi sebab untuk mendapat barang yang hilang dengan tidak lama mencarinya, dan barang itu tidak lari dari perkiraan wujudnya. Dan saya juga mendengar daripada Asy-Syaikh Al-Hafiz Abdul Baqa seperti perkataan ini, dan beliaulah yang mengajarkan kepadaku sejak dahulu lagi. Ya, ini doa-doa banyak diamalkan, dibaca oleh para aulia, para ulama bila mana mereka kehilangan sesuatu. Nah, kalau dapat mencari kemana, baca ya jami'an nas liyaumin la raiba fih ijma' alayya dhallati. Ke-29 berkata Syekh Ahmad Ibni Abdul Hawari dalam kitab Az-Zuhdi, aku telah mendengar sebahagian daripada sahabat kami, kalau tidak salah dia ialah Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu ta'ala anhu, berkata, sesungguhnya bagi iblis itu seorang syaitan yang bertugas untuk merusakkan amalan seorang manusia yang mungkin mengambil masa 20 tahun lamanya. Iblis ada di situ, anak buah iblis disebut syaitan. Nah, syaitan ini macam-macam tugasnya. Ada yang tugas mengganggu orang supaya minum arak, ada tugas menggoda manusia supaya berzina, ada tugas menggoda orang supaya orang kada sembahyang. Nah, di antara sekian banyak syaitan itu ada syaitan yang tugasnya itu menghilangkan amal orang. Artinya amal kita yang sudah bagus jadi hilang. Amal kita yang sudah diterima Allah jadi hapus gara-gara kita digoda oleh syaitan itu. Tugasnya ialah menggoda manusia itu sehingga ia bercerita kepada orang lain yang ia melakukan sesuatu amalan dalam rahasianya. Jadi kita ini beramal malam, beribadah, hanya kita lawan Tuhan, malaikat yang tahu. Amal itu kita rahasiakan. Kita rahasiakan amal itu. Berjalan beberapa tahun, tiap malam kita beramal, tapi rahasia orang kada tahu pada kita ini tahajud, orang kada tahu pada kita ini ada bersedekah, orang kada tahu pada kita ini ada berbuat baik. Itu amal rahasia. Dan amal rahasia ini pahalanya lebih besar di sisi Allah daripada amal yang dilihat manusia. Nah, syaitan ini ada ditugasi oleh iblis untuk merusak amal kita itu. Sehingga kita ini digodanya oleh syaitan, digodanya. Lalu kita mengisahkan amal-amal yang kita lakukan itu. Nah, dikisahkan lalu amal-amal yang sudah berpuluh-puluh tahun sudah tersembunyi, dikisahkan. Nah, maka syaitan ini akan merasa puas hati kalau boleh ia menjadikan pahala manusia itu menurun daripada tingkatan rahasia sir kepada tingkatan nyata jahar. Jadi amal yang bagus yang sudah tersimpan di sisi Allah, yang sifatnya rahasia kita sembunyikan, digoda oleh syaitan untuk dikisahkan kepada orang. Nah, ini sekurang-kurangnya amal itu berkurang pahalanya dan bisa-bisa terhapus sama sekali. Nang berkurang kayak apa? Kita mengisahkan amal-amal kita yang sudah rahasia, kita kisahkan dengan kada ada tujuan apa-apa, sekadar bergurau pandai berkisah kita. Aku dulu pernah mengamalkan ini. Padahal orang dulunya kada tahu amalan kita itu. Nah, atau kita berkisah, aku dulu pernah bersedekah 10 juta, orang kada tahunya. Padahal rahasia dikisahkan. Mengisahkan itu kalau ada tujuan apa-apa, semata-mata berkisah. Nah, ini mengurangi pahalanya. Mengurangi pahala dari amal rahasia menjadi amal yang diketahui orang banyak. Itu menurun kualitas pahalanya sedikit.
Nah, kalau yang mengisahkan amal itu tujuannya ba'agak, mengisahkan amal bahari tujuannya untuk minta tangguh, minta puji kepada manusia, nah ini bukan hanya mengurangi pahala, tapi bisa menggugurkan pahala, menghilangkan amal itu sama sekali. Nah, jadi ada syaitan itu tugasnya kayak itu. Lapang di hati kita ada, kita bergeritik nambah kisah amal rahasia bahari. Nah, itu berarti syaitan nih. Syaitan membisiki kita agar kita mengisahkan amal-amal baik kita kepada orang. Nah, itu membahayakan amal kita. Bisa hilang pahala sama sekali, sekada-kadanya bisa berturun pahalanya sedikit. Ke-30 daripada perkataan para ulama, dan telah kami riwayatkan daripada Ibrahim bin Sa'id rahimahullah ta'ala, beliau berkata, aku berkata kepada Abu Sa'ad bin Ibrahim rahimahullah ta'ala, dengan sebab apa Az-Zuhri dapat melebihi kamu? Lalu ia menjawab, Az-Zuhri, Imam Zuhri dapat melebihi kami ialah dengan sebab beliau senantiasa datang ke majlis lebih awal dan duduk di bahagian hadapan, duduk di muka, dan beliau tidak pernah duduk di sebelah belakang. Selepas itu beliau selalu bertanya kepada semua lapisan orang, sama ada dia muda, tua atau perempuan tua. Kemudian lalu beliau datang ke rumah-rumah orang Ansar dan beliau juga bertanya kepada semua lapisan masyarakat, sama ada anak muda, orang tua lelaki dan orang tua perempuan. Bahkan beliau berusaha juga untuk bertanya kepada perempuan-perempuan yang masih muda. Nah, dengan sebab itu ilmunya Zuhri itu lebih tinggi, lebih banyak daripada ilmu ulama-ulama yang lain di masa itu. Imam Zuhri, imam yang disebut dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri, dalam Bukhari banyak disebut nama beliau itu. Nah, beliau ini orang yang dikenal yang melebihi daripada ulama-ulama lain keilmuannya di masa itu. Nah, ditakuni kenapa sebabnya? Maka alim pada orang, maka banyak ilmu pada orang lain. Nah, itu setiap kali pengajian duduk selalu di muka, kadang mau di belakang, dan suka bertanya kepada laki-laki, perempuan, tua, muda, apapun yang berkaitan dengan ilmu, sini selalu bertanya. Nah, dengan sebab itu akhirnya ilmu Imam Zuhri lebih daripada ilmu yang lainnya. Nah, hingga situ ke-31.